Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa atba'it tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang mana hingga hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah amal ibadah kita, untuk berkumpul di suatu tempat dalam rangka mendapatkan rahmat Allah dan juga sakinah darinya. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah. Kita baca hadisnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, Al-hadithus sabi' wal khamsun, hadis yang ke-57. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, athqalus salawati 'alal munafiqin, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Apa definisi orang munafik, jemaah? Orang yang pura-pura menampakkan keislaman, ya. Orang yang berpura-pura loyal kepada Islam, padahal dalam hatinya dia membenci Islam. Itu definisi munafik. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salatul isya'i wa salatul fajri, yaitu adalah salat isya dan salat subuh. Ya. Para ulama mengatakan, mengapa dua salat ini adalah salat yang terberat bagi mereka? Karena dari segi waktunya, ya. Salat isya karena mereka itu sudah capek, pengen tidur, sedangkan salat subuh karena mereka masih tidur, ya. Kemudian beliau mengatakan, walau ya'lamuna ma fihima, seandainya mereka tahu, seandainya orang-orang munafik tersebut mengetahui apa yang ada pada dua salat tersebut, pahala apa yang ada pada dua salat tersebut, la atauhuma walau habwan, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Ini menunjukkan betapa besarnya pahala yang ada dalam salat subuh dan salat isya para jamaah. Dan dari sini dapat kita simpulkan, sebenarnya orang munafik itu salat, ya. Sebenarnya orang munafik itu salat subuh dan salat isya para jamaah. Hanya saja yang membedakan antara orang munafik dengan orang mukmin, mereka itu apa? Tidak ke masjid, ya. Karena di sini Nabi mengatakan apa? Seandainya mereka mengetahui pahalanya, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Mendatanginya itu berarti kemana? Ke masjid, ya. Karena namanya mendatangi otomatis ke masjid. Nah, ini menunjukkan mereka sebenarnya sholat. Hanya saja sholatnya tidak berjamaah atau sholatnya di luar waktu, ya. Nah, walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sebenarnya ingin agar suatu saat sholat ini didirikan. Jadi beliau pengen ada sholat berjamaah di suatu momen. Thumma amura rajulan fayusalli bin nas. Kemudian aku perintahkan seorang untuk ngimami manusia. Yang biasanya beliau mengimami, beliau pengen suatu saat, cobalah ada salah satu dari gantiku ini ngimami orang, ya. Kemudian apa yang beliau lakukan? Apa yang pengen beliau lakukan? Thumma antaliqu fi rijalin ma'ahum huzamun min hatab. Kemudian di saat sholat berjamaah tersebut ditegakkan, aku ingin pergi bersama beberapa orang membawa kayu bakar, seikat kayu bakar, ya. Ila qaumin la yashhaduna shalah, aku menuju ke orang-orang yang mereka tidak menghadiri salat, ya. Fa ahriqa au fa
fa uharriqu alaihim buyutahum binnar, kemudian aku bakar rumah mereka dengan api. Ya, tapi ini hanya sekedar keinginan. Beliau selama hidupnya tidak pernah melakukan. Disebutkan oleh para ulama karena di dalam rumah-rumah tersebut itu ada orang-orang yang aslinya tidak wajib berjamaah. Ya, makanya beliau mau bakar tidak bisa. Ya, karena ternyata di dalam rumah-rumah tersebut ada orang-orang yang tidak wajib berjamaah, yaitu siapa? Para wanita dan juga anak-anak. Ya, nah, jadi ini adalah keinginan dari Nabi SAW yang dari situ dapat kita simpulkan kalau sholat berjamaah ini hukumnya apa? Kira-kira? Ya, kalau bukan wajib terus apa? Ya, Nabi pengen bakar rumah orang yang tidak ikut sholat berjamaah. Ini kalau bukan hukumnya wajib terus apa para jamaah? Ya, karena sesuatu yang seandainya itu hukumnya sunnah, tidak mungkin sampai seperti itu. Keinginan beliau tidak akan mengerikan seperti itu para jamaah. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya pendapat yang insya Allah lebih tepat, sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, bagi yang statusnya adalah orang yang mukim bukan musafir, ini hukumnya adalah wajib. Dan masjid-masjid dibangun tujuan utamanya adalah untuk digunakan sholat, ya, bukan sekedar simbol, bukan sekedar biar ada azan, tidak. Tapi tujuan dari dibangunnya masjid adalah agar digunakan sholat di dalamnya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, dapat kita simpulkan bahwasanya kebiasaan orang-orang munafik itu mereka tidak suka sholat berjamaah di masjid. Ya. Dan diriwayatkan oleh para sahabat, sebagian sahabat pernah mengatakan, kami di zaman tersebut, di zaman Nabi SAW, setiap orang yang dia nggak biasa sholat berjamaah itu kemungkinannya 2 para jamaah. Ya, jadi sahabat itu sudah tahu kalau ada orang yang jarang ke masjid, ini kemungkinannya 2. Ya, entah orang sakit atau orang munafik. Waliyazubillah. Ya. Nah, jadi benar-benar apa? Di zaman tersebut orang-orang yang tidak pernah datang ke masjid, orang-orang yang memang tidak sholat berjamaah di masjid, ini para sahabat sudah dinilai. Ya, oleh para sahabat sudah dinilai. Ini biasanya orang-orang munafik. Nah, dan di antara kebiasaan orang munafik adalah suka mengakhirkan waktu sholat. Ya, disebutkan dalam hadis yang lain, ini kita bacakan supaya jangan sampai kita seperti ini para jamaah. Ya, sebagian dari kita, sebagian dari masyarakat kadang melakukan fenomena ini. Nabi SAW pernah bersabda tentang sholat asarnya orang munafik. Ya, kita tahu Pak, sholat asar ini termasuk sholat yang tidak sedikit kaum muslimin yang meremehkan. Ya, karena waktunya terletak di akhir waktu kerja. Ya, orang-orang kadang apa? Mereka tersibukkan dari melakukan sholat asar. Ya. Nabi pernah mengatakan tentang sholatnya orang munafik, tilka sholatul munafik, itu adalah sholatnya orang munafik. Bagaimana sholatnya mereka? Yajlisu yarqubus syamsa, mereka itu akan duduk-duduk, akan santai-santai nunggu matahari. Ya. Hatta idza kanat baina qarnai syaitan, sampai apabila matahari itu sudah berada di antara 2 tanduk syaitan. Ini maksudnya sudah hampir terbenam. Ya. Jadi nunggu sampai di akhir waktu sholat asar. Qama fanaqaraha arba'an, maka orang tersebut akan berdiri mendirikan sholat, kemudian seperti orang yang mematuk. Ya. Sholat 4 rakaat, asar 4 rakaat. Ya. Nah, ini sholatnya orang munafik para jamaah. Jadi begitu azan asar mereka tidak langsung sholat, tapi nunggu dulu. Tidak apa-apalah, yang penting kan nggak sampai keluar waktu. Ya, tidak apa-apalah, yang penting kan masih waktu asar, tak tunggu sampai hampir terbenam, kemudian mereka sholat 4 rakaat seperti apa? Ayam yang mematuk. Ya. La yadhkurullaha illa qalila, mereka tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Nah, ini diantara ciri-ciri sholatnya orang munafik. Jadi ternyata orang munafik itu sholat. Ya. Dan itulah yang dimaksud dalam surat Al-Ma'un. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman apa? Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Ya, orang sholat kok celaka, kok bisa?
Kata para ulama, yang dicela oleh Allah adalah sholatnya orang munafik. Bagaimana sholatnya orang munafik? Salah satunya tadi disebutkan. Ya. Jadi yang sholatnya terlalu cepat, kemudian yang dalam sholatnya dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit banget. Ya. Nah, jadi marilah jemaah dirahmati Allah, meskipun kita bersyukur kepada Allah sudah diberi kesempatan bisa sholat, namun perlu dihindari dari karakter sholatnya orang-orang munafik. Ya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para ulama mengatakan orang yang melakukan sholat berjamaah ini, terutama sholat subuh dan juga sholat isya, ini menunjukkan bahwasanya insya Allah orang tersebut terbebas dari sifat nifak. Ya. Jadi marilah kita jadikan patokan, kita jadikan ukur dalam rangka muhasabah diri kita, dalam rangka menilai diri kita, kira-kira keimanan kita itu seperti apa. Ya. Makanya sebagian ulama mengatakan, cara tahu kalau dalam diri kita ini masih ada dosa atau tidak, ya, lihatlah apakah Allah membangunkan kita ketika sholat subuh atau tidak. Ya. Itu salah satu indikasi para jamaah. Cara mengetes apakah diri kita ini kotor atau tidak, apakah diri kita ini penuh dengan dosa atau tidak, lihatlah apakah kita bisa bangun subuh atau tidak. Tapi jangan kemudian terlalu ini ya Pak ya, terlalu apa? Ujub ya. Waduh, aku bisa bangun subuh, berarti aku tidak punya dosa. Tidak juga ya. Tapi ini bisa dijadikan kita motivasi ya. Selama Allah membantu kita untuk bisa bangun sholat subuh, kemudian sholat berjamaah, begitu pula sholat isya dan sholat-sholat yang lainnya, insya Allah itu indikasi bahwasanya jauh dari sifat nifak. Begitu pula sebaliknya, ketika orang susah bangun subuh, ketika orang susah sholat berjamaah, pada waktu sholat-sholat yang lainnya, dikhawatirkan ini termasuk apa? Indikasi nifak. Waliyazubillah ya. Nah, begitu pula di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, bahwasanya perhatian terhadap sholat ini dapat memberikan manfaat duniawi maupun ukhrawi. Ya. Jadi ketika kita memperhatikan sholat, maka manfaat duniawi dan ukhrawi akan datang kepada kita. Ya. Manfaat ukhrawi insya Allah kita semua sudah tahulah. Orang yang sholat ini apa? Dapat pahala, dimudahkan masuk surga, termasuk rukun Islam yang paling penting, tidak usah dibahas. Manfaat duniawi Allah sebutkan dalam surat Thaha ayat 132. Insya Allah para jamaah sering dengar ayatnya. Ya. Surat Thaha ayat 132 Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah, bukan bersabar, tapi dan ekstra sabarlah kalian untuk mendirikan. Ya. Jadi sama Allah kita sudah diwanti-wanti, kalian dalam masalah salat harus ekstra sabar dalam mendirikan salat itu sendiri, dan yang kedua adalah dalam memerintahkan keluarga kita. Ya. Makanya ini jadi motivasi buat kita para jamaah. Bagi sebagian kita yang mungkin keluarganya masih agak susah untuk disuruh sholat, maka sama Allah disuruh ekstra sabar. Ya, terus kita perintahkan. Kewajiban kita hanya memerintahkan. Dan kita tahu ada hadis dari Nabi SAW yang mengatakan apa? Perintahkanlah anakmu untuk melakukan sholat ketika mereka berumur berapa? 7. Ya. Satu-satunya ibadah yang diperintahkan untuk anak yang belum balik hanyalah sholat. Ya, tidak ada ibadah lain para jamaah. Ibadah lain selama si anak belum balik tidak diperintahkan. Ya, diajak tidak apa-apa, diajak puasa boleh. Tapi yang diperintahkan yang ada dalilnya hanyalah sholat. Ya, ini menunjukkan bahwasanya sholat adalah sesuatu yang ibadah yang paling penting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian kata Nabi SAW, wadribuhum 'alaiha li ashrin, dan pukullah ketika mereka sudah berumur 10 tahun. Ya, pertanyaannya para jamaah, kalau dengan dipukul ternyata si anak tetap tidak mau, apa yang harus kita lakukan? Diajar, boleh Pak? Apa diusir dari rumah? Tidak ya, tidak boleh. Nabi SAW hanya mengatakan pukullah. Ya, kalau dengan pukul ternyata belum mempan, ya sudah, jangan berlebih-lebihan. Ya, sebagian orang tua kadang berlebih-lebihan dalam mendidik anaknya.
Oh ini nggak bisa kecuali harus diusir. Ini nggak bisa kecuali harus dipukuli, bukan cuma dipukul, tok dipukuli. Ya, nah, tidak boleh ya. Jadi ketika cara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata belum mempan, maka tidak menjadikan kita untuk boleh pakai cara-cara yang lebih ekstrim, yang lebih keras dari itu. Ya sudah, dipukul ya. Dan pukulan dalam Islam itu ada dua macam para jamaah. Yang pertama adalah darbu ta'dzib, pukulan yang dengan niat menghukum. Ini biasanya diterapkan untuk hukuman-hukuman dalam Islam, ya, hukuman berzina, hukuman menuduh orang berzina dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah darbu ta'dib, memukul dalam rangka mendidik, ya. Nah, maka apabila dia tidak bisa meskipun dengan dipukul, tidak boleh kemudian orang berlebihan dalam memerintahkan sholat, ya, seperti itu. Nah, ya, jadi Allah berfirman di ayat surat Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan ekstra sabarlah. La nas'aluka rizqa, kata Allah, kami tidak minta kepadamu rezeki. Nahnu narzukuka, tapi kamilah yang akan memberikan rezeki kepadamu. Allah ngomongin sholat, tiba-tiba ngomongin rezeki, berarti pasti ada hubungannya antara sholat dengan rezeki. Karena kata para ulama, kalau Allah lagi ngomongin sesuatu terus tiba-tiba topiknya berpindah, ini biasanya mesti ada hubungannya para jamaah. Kayak kita pernah baca ayat tentang puasa, Pak. Di tengah-tengah ayat puasa itu Allah nyinggung tentang apa? Masalah doa. Masalah doa. Kata para ulama, ini menunjukkan yang namanya puasa, yang namanya bulan Ramadan adalah waktu mustajab doa. Begitu pula di sini Allah ngomongin sholat, tiba-tiba ngomongin rezeki. Kata para ulama, barang siapa yang menjaga sholatnya, maka Allah akan jaga rezekinya. Ya, sebagian dari kita ngorbankan sholat demi mencari rezeki. Gimana? Ya, wong sholat itu sebab mendapatkan rezeki kok. Ya, nah, seperti itu. Jadi itu adalah diantara manfaat duniawi yang berkaitan dengan sholat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini pula dapat kita simpulkan bahwasanya diperbolehkan seseorang meninggalkan sholat berjamaah ketika ada uzur, ya, ketika ada uzur syar'i. Contohnya di sini Nabi SAW tadi apa? Uzur syar'inya apa? Beliau pengen sholat ditegakkan, kemudian beliau pengen ke rumahnya orang-orang yang nggak sholat, ya, marahin mereka, kan seperti itu. Berarti ada uzur syar'i. Dan di antara uzur syar'i yang lainnya yang memperbolehkan seseorang untuk tidak ke masjid sholat berjamaah, apa Pak kira-kira uzur syar'i? Sakit, betul, ya. Sakit yang mana kalau kita ke masjid ini dikhawatirkan sakitnya bertambah atau kesembuhannya mundur, ya. Kemudian juga contoh yang lain seperti hujan, ya. Apa definisi atau patokan hujan yang membolehkan kita untuk tidak ke masjid? Ini hari-hari hujan. Apa kira-kira? Hujan deras. Kalau deras itu setiap orang punya penafsiran yang berbeda-beda. Kata para ulama, yaitu hujan yang apabila kena baju kita, ini airnya bisa netes. Ya, jadi kalau kena baju kita netes, itu definisi hujan deras para jamaah. Ya, atau diperes netes. Ya, nah, ini adalah definisi hujan yang membolehkan orang tidak ke masjid. Tapi kalau ternyata misalnya rumahnya samping masjid, kemudian alhamdulillah ada payung, ya ini tetap ke masjid, ya. Nah, tapi beda dengan yang rumahnya jauh, ya, kemudian repot untuk ke masjid, ya ini tidak apa-apa. Hujan termasuk uzur syar'i. Kemudian contoh yang lain di antara uzur syar'i yang lain adalah ketika makanan sudah dihidangkan. Ini enggak tahu ya sudah tak bahas atau belum. Hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat kayaknya sudah, ya, pertemuan sebelumnya sepertinya lupa saya atau belum malahan. Ya, makanan sudah dihidangkan, ini juga termasuk uzur syar'i. Nanti insyaallah kita bahas. Di sana ada dua syarat bagi orang yang ketika makanan sudah dihidangkan dia boleh untuk tidak ke masjid. Ada dua syarat. Yang pertama adalah makanannya sudah siap santap, bukan masih dimasak, apalagi masih dibeli bahannya. Ya.
Yang kedua adalah orang tersebut benar-benar sangat ingin makan, benar-benar lapar. Kalau dipaksa ke masjid, khawatir pikirannya apa? Makanan. Ya, makanya ini boleh. Ya, cuman jangan dijadikan kebiasaan. Begitu pula di antara uzur yang lain adalah terlalu ngantuk. Ya, ngantuk yang ekstrim. Kita habis safar, habis perjalanan, kemudian butuh istirahat. Kalau ke masjid khawatirnya sholatnya enggak khusyuk, maka enggak apa-apa tidur. Ya, nanti sholat setelah kita bangun. Tapi jangan dijadikan kebiasaan. Ya, namanya uzur itu enggak setiap hari, Pak. Ya, namanya uzur itu kadang-kadang ada. Itu definisi uzur. Ya. Nah, begitu pula contoh yang lain seperti khawatir terhadap jiwa ataupun hartanya. Kita lagi safar, bawa barang banyak, ya, kebetulan berdua sama keluarga kita. Kalau dua-duanya sholat berjamaah, nggak ada yang jaga barang kita, maka enggak apa-apa, gantian. Dah kamu sholat berjamaah dulu, nanti aku sholat sendiri, enggak apa-apa. Jaga barang, jaga koper dan yang lain sebagainya ya. Nah, jadi ini adalah beberapa uzur yang seseorang diperbolehkan untuk meninggalkan sholat berjamaah. Begitu pula contoh yang lain seperti, mohon maaf, menahan buang hajat ya. Orang buang hajat ya ini harus lebih diprioritaskan. Meskipun tidak sholat berjamaah, enggak apa-apa ya, karena dikhawatirkan bisa menyibukkan dari kekhusyuan saat sholat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita masuk ke hadis yang setelahnya. Al-haditsus tsamin wal khamsun, hadis yang ke-58. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza sta'dzanat ahadakum imra'atuhu ilal masjid, apabila salah seorang di antara kalian diminta izin oleh wanitanya, oleh istrinya untuk pergi ke masjid, fala yamna'ha, maka janganlah dia larang. Ya. Jadi kalau ada istri kita atau putri kita atau siapapun wanita yang di bawah kewalian kita minta izin pergi ke masjid, maka kata Nabi SAW, janganlah kamu larang. Wahai para laki-laki, janganlah kamu larang wanita-wanita kalian. Ya. Nah, larangan ini jemaah yang dirahmati Allah, hukumnya adalah makruh. Ya. Jadi tidak sampai haram. Kalau misalnya kita pengen melarang mereka juga tidak apa-apa. Bukan suatu hal yang haram. Karena kita adalah walinya mereka, kita adalah pimpinannya mereka, maka boleh, berhak untuk melarang mereka. Cuman afdolnya, kalau mereka sudah memenuhi syarat untuk pergi ke masjid, tidak pakai parfum, kemudian juga perjalanan menuju masjid jalannya aman, ya, kemudian juga tidak menimbulkan fitnah, maka sebaiknya jangan dilarang. Ya, istri kita pengen ke masjid sudah tidak apa-apa, selama memang perjalanannya aman. Ya. Nah, apa sih manfaat kok perempuan itu dibolehkan pergi ke masjid? Ya. Kata para ulama, diantaranya yang pertama adalah ketika dia ke masjid, kemudian melakukan sholat berjamaah, otomatis akan ikut mengaminkan doa. Ya. Ketika imamnya misalnya sholat jahriyah, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian jamaahnya mengucapkan amin, ini kan hakikatnya seperti berdoa. Atau misalnya sholat Jumat, atau misalnya setelah sholat ada hadir kajian, kemudian di situ dibacakan doa, kemudian apa? Mengaminkan. Karena sebagian manusia itu mereka tidak pintar dalam berdoa. Sebagian dari kita ini tidak tahu mau berdoa apa. Ya. Maka dengan adanya kajian, dengan adanya doa dan sebagainya, maka para jamaah cukup mengaminkan dan itu hakikatnya sudah berdoa. Ya. Nah, jadi itu adalah beberapa hikmah atau alasan wanita dibolehkan menuju masjid. Ya. Nah, meskipun rumah secara afdol secara asal lebih afdol ya, bagi seorang wanita rumah-rumah mereka lebih afdol, tapi tidak apa-apa, mau sholat ke masjid boleh-boleh saja ya. Qala, kemudian Abdullah mengatakan, faqala Bilal ibnu Abdillah, berkata Bilal bin Abdillah, ini adalah anaknya sahabat yang meriwayatkan hadis, Bilal bin Abdullah bin Umar.
wallahi lanamna'ahunna. Ya, jadi ketika dibacakan hadis tiba-tiba beliau interupsi, demi Allah aku akan melarang mereka. Ya, ini sebenarnya karena beliau terbawa perasaan. Beliau melihat para wanita di zaman tersebut yang mana mereka ketika keluar dari rumah ini tidak memperhatikan adab-adab. Ya, maka di sini dilarang. Ya, beliau apa? Karena rasa cemburu, karena terbawa perasaan, beliau mengatakan demi Allah kami akan larang mereka. Ya, padahal hadisnya baru dibaca. Dan dari sini dapat kita ambil faedah jemaah dirahmati Allah, bahwasanya wajib bagi seorang istri ketika akan keluar rumah untuk minta izin kepada suaminya. Hukumnya wajib para jemaah. Dan seorang istri dikatakan membangkang apabila melakukan salah satu dari dua hal. Ya. Jadi ketika seorang istri melakukan salah satu dari dua hal ini, maka kata para ulama itu masuk ke definisi membangkang, sehingga mereka tidak berhak mendapatkan nafkah di hari itu. Ya. Yang pertama adalah ketika mereka keluar dari rumah tanpa izin. Ya. Tahu-tahu keluar rumah nggak izin suaminya. Ya. Ini masuk ke dalam kategori membangkang. Yang pertama jelas berdosa. Yang kedua, kalau suaminya mau, dia bisa menggugurkan nafkah khusus hari itu. Ya. Kecuali apabila memang keluarnya di atau menuju tempat-tempat yang suaminya sudah tahu, ya, misalnya beli sayur lah atau ke minimarket dan sebagainya, ini insya Allah dimaklumilah sama suaminya. Tapi kalau sampai safar, sampai pergi kemana suaminya yang nggak tahu, ke tempat-tempat yang tidak umum, ya, nah ini membangkang, ya. Kemudian yang kedua adalah apabila si istri tersebut menolak ketika diminta suaminya ke ranjang. Ya. Nah, ini adalah dua hal. Ketika seorang wanita melakukan salah satu dari keduanya, maka bisa dimasukkan ke dalam definisi pembangkangan. Ya. Nah, ya, jadi tiba-tiba Bilal bin Abdullah mengatakan, wallahi lanamna'ahunna, demi Allah aku akan melarang mereka karena cemburu. Ya. Qala, maka Abdullah pun mengatakan, fa'aqbala alaihi Abdullah fasabbahu sabban sayyi'an. Maka bapaknya pun langsung menghadap ke anak tersebut dan dicerca habis-habisan. Ya. Ma sami'tuhu sabbahu mislahu qattu. Kata murid bapaknya, aku tidak pernah mendengar Abdullah mencerca atau mengeluarkan kalimat cercaan yang lebih dari itu. Ya. Wa qala, dan beliau mengatakan, ukhbiruka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu wallahi lanamna'ahunna. Aku mengatakan Nabi SAW bersabda seperti ini, terus kamu bilang demi Allah akan kami larang. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan betapa marahnya para sahabat ketika hadis dari Nabi SAW ini tidak dihargai. Ya. Nabi SAW mengatakan apabila istri kalian pengen ke masjid maka janganlah kamu larang. Tiba-tiba ada yang interupsi, demi Allah aku akan larang. Meskipun interupsi tersebut didasari atas rasa cemburu. Ya. Nah, tapi tidak selayaknya, ya. Ketika ada hadis dari Nabi SAW, maka yang harus kita lakukan adalah menerima. Meskipun mungkin kita belum bisa untuk mengamalkannya kalau hukumnya sunnah, ya. Meskipun mungkin tidak masuk ke dalam akal kita misalnya, ya. Selama hadis tersebut sahih dan datang dari Nabi SAW, maka tidak ada kata lain bagi kita kecuali harus menerimanya. Wallahu a'lam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke hadis yang setelahnya. Kita sudah selesai membahas tentang sholat berjamaah, kita sudah selesai membahas tentang hukum wanita pergi ke masjid, ya, menunjukkan boleh, ya, wanita boleh pergi ke masjid. Kemudian setelahnya kita masuk ke dalam bab tentang sholat sunnah rawatib. Bab sholat sunnah rawatib. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat sunnah itu secara umum terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib. Rawatib itu artinya adalah sholat yang mengiringi sholat wajib. Ya. Sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Kadang di awal atau istilahnya apa? Qobliyah, kadang di
setelahnya, yaitu apa? Ba'diyah. Itu arti sholat sunnah rawatib. Ya. Yang kedua adalah sholat sunnah yang bukan rawatib. Ya. Contohnya apa? Sholat duha, sholat witir, sholat malam, sholat gerhana, sholat id. Ya. Nah, ini adalah sholat sunnah yang bukan rawatib. Dan para ulama mengatakan sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang paling afdol setelah sholat id, sholat gerhana, dan sholat witir. Ya. Jadi sholat sunnah rawatib yang kita lakukan sebelum dan setelah sholat wajib ini lebih afdol dari setelah sholat id, sholat gerhana, dan sholat witir. Ya. Bahkan lebih afdol dari sholat duha. Ya. Nah ini kadang jadi fenomena ya Pak ya, sebagian dari kita, terutama ketika bulan Ramadan, ketika mereka mau melakukan sholat taraweh, ya, ini sebagian dari mereka kadang tidak memanfaatkannya untuk sholat ba'diyah isya. Ya. Jadi habis sholat isya, zikir, ya, yang harusnya bisa digunakan untuk sholat ba'diyah isya, tapi tidak malah digunakan. Ya. Padahal ba'diyah lebih afdol dari taraweh para jamaah. Ya, ya meskipun tidak apa-apa, tidak wajib memang. Tapi ba'diyah isya lebih afdol dari taraweh. Kecuali witirnya ya, witirnya jelas paling afdol. Ya, tapi tarawehnya yang 2 rakaatnya ba'diyah isya lebih afdol dari taraweh. Ya, maka marilah kita manfaatkan 2 rakaat saja ya, bukan hal yang susah ya. Nah, baik. Dan berkaitan dengan jumlahnya, ya, para ulama mengatakan, jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan sholat sunnah rawatib ini yang dianjurkan ya, karena ada yang dianjurkan, ada yang biasa-biasa saja. Sholat sunnah rawatib yang dianjurkan adalah 10 ya, 10 rakaat dalam sehari semalam. Apa saja itu? 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 rakaat sebelum duhur, kemudian 2 rakaat setelah duhur, terus 2 setelah maghrib, yang terakhir 2 setelah isya. Total 10 rakaat para jamaah. Selain dari 10 rakaat tersebut, masuknya ke sholat sunnah rawatib ya yang biasa ya. Tapi 10 ini adalah yang paling afdol. Kalau bisa jangan kita tinggalkan para jamaah. Sebelum subuh, sebelum duhur 2, setelah duhur 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2. Ini rawatib yang paling afdol. Selain itu rawatib biasa ya. Contohnya apa? Berarti selain itu yang mana nih? Rawatib yang mana nih? Yang pertama sebelum duhur tambah 2 rakaat. Karena ada yang sholat 4 rakaat ya Pak ya sebelum duhur. Kemudian setelah duhur tambah 2 rakaat lagi. Ya. Kemudian sebelum asar 4 rakaat. Kemudian sebelum maghrib 2 dan sebelum isya 2 juga. Nah ini sholat rawatib yang biasa. Bagus dikerjakan tidak apa-apa. Tapi yang 10 yang tadi saya sebutkan itu adalah yang paling afdol. Dari 10 tersebut, mana yang paling afdol? Sebelum subuh. Dalam sebuah hadis, setelah ini kita baca hadisnya ya, Nabi disebutkan bahwasanya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah subuh ketika mukim maupun saat safar. Makanya para jamaah meskipun kita safar, usahakan qobliyah subuh seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dalam hadis lain disebutkan raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih afdol dari dunia dan seisinya. Ya, itu sholat qobliyahnya, keutamaannya seperti itu. Lalu bagaimana dengan sholat subuhnya sendiri? Ya, kalau qobliyahnya aja keutamaannya seperti itu gitu loh. Kita tahu ya Pak ya, sholat wajib pahalanya apa? Lebih besar daripada sholat sunnah. Kalau sholat sunnahnya lebih afdol dari dunia dan seisinya, lalu gimana dengan sholat subuhnya? Otomatis pahalanya lebih banyak ya. Nah, baik. Kita coba baca hadisnya. Al-haditsu tasi' wal khamsun, hadis yang ke-59. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raq'ataini qabla az-zuhri. Aku pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum duhur. Ini yang rawatib yang dianjurkan. Wa raq'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya, setelah duhur.
wa raka'ataini ba'dal jumu'ah, dan 2 rakaat setelah sholat Jumat. Nah, ini mumpung hari Jumat para jamaah ya, habis Jumatan nanti usahakan sholat sunnah 2 rakaat. Itu sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan. Boleh di sini, boleh di rumah. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Ya. Wa fi lafdhin, dalam riwayat lain disebutkan, fa ammal maghrib wal isya'u wal fajr wal jumu'ah fa fi baitihi. Kebiasaan Nabi SAW salat sunnah rawatib setelah maghrib, setelah isya, sebelum subuh, dan setelah Jumatan, itu beliau biasanya melakukan di rumah. Ya, memang afdolnya di rumah. Dari sini dapat kita simpulkan sebuah faedah. Tadi kan dikatakan apa? Di antara salat sunnah rawatib itu adalah setelah apa tadi? Jumatan. Ya. Maka kata para ulama, pendapat yang lebih tepat wallahu a'lam ini menunjukkan Jumatan itu tidak ada qobliyahnya. Ya, meskipun ada pendapat ulama yang mengatakan ada qobliyahnya, ya ada memang. Tapi wallahu a'lam, dari sini dapat kita simpulkan yang namanya salat sunnah rawatib yang berkaitan dengan Jumatan ini hanya ada apa? Setelah Jumatan, ya. Dan kalau kita perhatikan jemaah dirahmati Allah, biasanya ini apa ya, kita diskusi saja ya, meskipun ya kita hormati, ada pendapat yang mengatakan seperti itu tidak apa-apa. Kalau kita perhatikan coba, yang biasanya sholat rawatib sebelum Jumatan, itu biasanya setelah masuk waktu atau sebelum? Nah, biasanya sebelum Pak, sebelum azan biasanya kan, mesti khotibnya sebelum datang kan gitu. Ya, karena azan dikumandangkan ketika khotibnya datang. Itu kan biasanya sebelum khotib naik mimbar. Ya. Sedangkan kalau kita perhatikan seluruh sholat rawatib itu mesti dilakukan pas sudah masuk waktu, kan gitu. Sholat sunnah rawatib sebelum duhur harus masuk duhurnya dulu. Sholat sunnah rawatib sebelum subuh harus masuk subuhnya dulu. Ya. Nah, orang-orang biasanya ketika melakukan sholat sunnah rawatib sebelum Jumatan ini sebelum masuk duhur. Nah, jadi wallahu alam, pendapat yang saya pribadi lebih condong adalah pendapat yang mengatakan untuk sebelum Jumatan ini tidak ada rawatib. Terus adanya sholat sunnah apa? Kalau kita mau sholat sunnah sebelum khotib datang, sholat sunnah apa terus berarti? Ya, ada namanya sholat sunnah mutlak sampai khotib datang. Ya, disebutkan bahwasanya Nabi SAW, bukan Nabi ya, Nabi yang jadi khotibnya ya. Para sahabat itu sambil menunggu Rasulullah SAW, mereka menghabiskannya untuk sholat 2 rakaat sampai khotibnya datang, boleh ya. Jadi bukan kemudian saya melarang sholat sunnah sebelum Jumat, tidak. Cuman yang perlu diluruskan adalah niatnya, bukan niat qobliyah, tapi niat sholat sunnah mutlak sebanyak semau kita ya. Mau baca Al-Kahfi silahkan, mau sholat sunnah sampai khotib datang silahkan, mau zikir, mau doa fadhol silahkan. Seperti itu. Wallahu a'lam.